Tadi suruh rame. Oh ya benar-benar. Iya loh. Nih, fans panas berisik banget dari tadi. Mau ngokes kagak kedengeran suaranya. Kameski menuju Primor. Sanskoy. Ya, sangat luar biasa. Adil apa enggak? Ini ya kalau dilihat ya adil. Adil. Karena kanan ya bisa, atas bisa, bawah bisa, kiri juga bisa. Paling waktu rotasi aja sih, Ya. perbedaan 30 detik sampai 1 menit kurang lebih. Mungkin yang paling tidak diuntungkan, tidak terlalu diuntungkan adalah Genesis Dogma. Kemudian juga EVOS, tapi yang gue senang adalah Alter Ego selalu mempunyai pilihan drop zone mereka. Plan A ada, plan B ada, plan C pun mereka siapkan di setiap mapnya. Kemudian untuk perebutan vehicle mungkin tidak terlalu besar lah seperti flat pad pada umumnya yang agak mencorot entah itu ke kanan ataupun itu ke arah kiri. Ini pilihannya banyak lah yang bisa kita katakan ya Ya. untuk di game yang kali ini. Tapi zona pertama nih kira-kira. Tempat mana yang akan didiami paling banyak zona dari Sanskoy mungkin? Area Utara. Severny, Rozong ke Severny lah. Oke, Junior. Gue lebih ke arah mendonat sih, mendonat aja tengah-tengah. Yang dimana itu semua tim kayak punya kesempatan yang sama, bermain slow pace, bermain satu-satu aja. Walaupun memang nanti patternnya circle-nya ngepingpong, tapi semua tim punya kesempatan yang sama. Tapi ke sebelah kanan, ini mengerikan untuk Yasnaya bawah, Shelter Prison, semua tim dipaksa bermain smoke lebih banyak. Berarti ini Irenjo tiga-tiganya nggak ada yang ngasih gampang ya? Ya, Nggak ada bahkan yang ngasih gampang buat para semua player. match hari ini kayaknya susah semua circle ya. Susah semua ini. Wow. Wow. Bahkan sampai nembus ke area living kalau kita lihat circle kali ini. Bukan Levi. Oh bukan living itu mana gitu? Ini Pulau Pinang kanan. Oh Pulau Pinang kanan ya. Sampai tembus keluar dari map Irangel kita akan melihat bahkan sudah mulai ada inisiasi tadi yang dilakukan oleh pemain dari Dewa United yaitu bots yang kembali dimainkan. Berganti tadi ya kita saksikan bots, padahal kalau kita berbicara sebelum masuk DU bahkan salah satu player yang mempunyai impact sangat besar Sanskoy. Betul. Di off season kita lihat banyak juara tim ini karena andil dari seorang bots sebagai Terminator. Tapi kita akan lihat bagaimana di sepak terjangnya sementara di Getron. Liquid kembali bermain di game yang terakhir. Fans panis itu berisik. Itu yang tahu kapunya siapa? Opal itu yang ngemandoin. Iya. Sangat luar biasa kita juga melihat ini dia. Kembali yang tadi sempat Eldoge katakan Liquid in, Luxi out untuk di match kali ini. Sangat luar biasa pasti permainan-permainan akan dihadirkan oleh Liquid bersama dengan pemain-pemain Bigetron yang lain. Tapi lagi-lagi persaingannya menjadi ketat dengan adanya 3 WWCD oleh NFT. Sekarang yang berebutan untuk mendapatkan gelar juara jadi 4 tim. Tadi kan cuma 3 tim. Karena tadi gua ke distract Sans. Kenapa? Ada jaket orang naon-naon, gua kira Vampire Esport. Kita bukan. Ternyata apa tuh? Orang biasa. Oke, kita menerima lagi NFT yang bergerak dengan jarum pesawat seperti tadi. Tidak mudah memang untuk turun karena bagian Novo. Mereka sekarang menggunakan vehicle yang ditemukan menuju ke arah bagian Novo. Dan kalau seperti ini berarti akan cukup baik mengingat zonanya ke arah bagian kanan tadi ya. Ya, betul. Menuju ke arah kanan, kita akan melihat juga area utara. Severny saat ini sedang dikuasai oleh pemain-pemain GPBR. Tim yang juga tadi sampai menuju ke arah late game. Walaupun memang sangat disayangkan di late game, tidak terlalu mulus. Apa yang mereka mainkan, kita berpindah menuju ke arah kiri bawah saat ini. Ada pemain-pemain dari Genesis Dogmagis, kiri bawah dari map maksud saya. Nichil kembali diberikan kepercayaan untuk bermain. Daybot dan juga Bung serta Alan, karena memang pemainnya ini aja. Ya, itu dia. Jadi ya mudah-mudahan tetap akur, tetap main Iya, bagus bareng-bareng ya. Kita akan lihat nanti karena benar kata Agus tadi, pertama dari jarum pesawat dia rookie. Kedua, Jauh. zonanya jauh ke kanan, makanya ini menurut gua ujian paling berat lah untuk tim Genesis Dogma di game kali ini. Walau begitu, let's see apakah ada tailing atau rotasi jauh atau bagaimana, karena bagaimanapun di BR everything can happen. Tapi ya gue berekspek tinggi sih kepada Genesis Dogma gitu. Mereka punya pengalaman di PMGC, jadi bukan suatu alasan drop zone yang paling terakhir, drop zone yang paling jauh ke arah sebelah kanan. Betul. Setidaknya permainan yang terbaik harus mereka berikan. Entah itu benar, tailing atau menggunakan rotasi bot. Mereka harus menggunakan bensin juga, mereka dari Primors, entah itu touchdown-nya ke arah Lipovka, itu hal yang mungkin banget bisa mereka lakukan. Kemudian juga ya mungkin ngebuntutin EVOS yang paling nikmat menurut gue. Ya itu paling wajar lah bisa kita katakan Iya. ya, karena pasti di beberapa menit kita melakukan loot di suatu tempat, dalam perjalanan bertambah beberapa detik ya harusnya tim yang kita tailing udah bergerak dong ke arah tempat yang berikutnya. Tapi ya itu tidak bisa efektif ketika berbicara zona pertengahan. Jadi bagaimanapun harus ada kesempatan atau
hal yang diambil oleh GD, entah nanti fight kah atau misalnya seperti apa. Dan lagi-lagi teman-teman semua, kenapa kita membahas GD, karena ini tim yang paling jauh secara jalur pesawat dan dari zona pertama. Ya, kita saat ini berpindah kembali menuju tim yang berbeda. Ini adalah pemain-pemain dari Geek Fam, tim yang tadi sempat saya prediksi karena memang melihat di hari ini ada progres dari pemain Geek Fam. Mereka bermain dengan cukup baik. Ya, memang ada support dari zona juga menuju ke tempat mereka 2 kali. Tadi kan kita lihat zonanya di kiri, di dekat area Quarry. Lalu juga sempat juga saat Miramar zonanya di Sebelah dekat kanan. dari Puerto Paraiso. 2 match tersebut yang membuat Geek mendapatkan poin-poin saat ini memang masih tertahan di posisi 12. Tapi mulai ada permainan yang meningkat dari pemain-pemain Geek, terutama Tom hari ini. Tapi terutama dari mata gue pattern gameplaynya masih belum kelihatan dari Geek. Mereka mau mainnya seperti apa, kemudian juga setup di open field mau seperti apa, kemudian juga cara nabrak mereka masih belum kelihatan inginnya seperti apa. Jadi untuk melakukan team fight, gameplay menurut gue masih abu-abu dari Geek Fam itu sendiri. Belum ada karakteristik yang mencolok banget. Itu sih yang sering kita bahas ya. Memang kalau kita berbicara sebuah tim harus sesuai dengan situasi dan kondisi. Itu teori dasarnya. Tapi bagaimanapun sebuah tim harus mempunyai identitas. Ya. Apakah kita siap untuk terus bermain fight? Apakah kita adalah tim yang bermain defensif kayak CXL? Atau misalnya fight terus kalian sekarang Digitron melawan Hands for You. Dan Hands for You mendapatkan 1 knockdown karena Digitron pertemuan yang tidak diinginkan dan ternyata terjadi. Dan Pak Kepala Suku Zuxi pulang ke lobby. Ya, fight yang tidak tersetup terjadi di match kali ini. Bahkan follow up juga akan segera dilakukan pastinya oleh pemain-pemain dari GPX. Kalau tadi sempat dibahas ada sebuah corak yang sedang dicari. Nampaknya corak dari GPX adalah ingin fight terus-terusan bersama dengan gamer karena satu ini kali ini kita melihat juga knockdown kembali didapatkan oleh seorang Rosemary. Pemain yang mulai bangkit setelah di hari kemarin kita tidak melihat di mana Rosemary berada. Saat ini Rosemary mulai kelihatan. Ya, ini dia the CEO of PUBG Mobile. Bermain sangat agresif, memang inilah menjadi salah satu warna dari GPX. Namun ternyata fight GPX mengundang satu tim lain yaitu Dewa United States mencari. Tembakan dengan Empire tadi bahkan memberikan damage cukup besar kepada Dewa United, namun belum ada knockdown. Yang kembali lagi terjadi, tembakan dari bagian belakang seperti ini dari Digitron kah? Bukan, ternyata ada tim lain juga yang mengendus peperangan ini. Berarti semakin jelas zona-zona yang cukup ekstrim membuat banyak tim coba untuk main sentral, bahkan di bagian zona-zona awal. Ya, terlihat bagaimana ada duel utility yang terjadi tadi antara pemain depan dari GPX berhadapan dengan pemain terdepan dari Dewa United. Tapi ada Nox sebagai flanker dari Dewa United. Mengedap-endap, nggak kedengeran, nggak kelihatan, belum ketahuan juga. Bisa menjadi game changer kalau sampai semua pemain GPX fokus menuju ke arah bukit. Nox yang akan menjadi pembeda dari fight ini karena setupnya mulai dilakukan oleh Dewa United. Terus dipancing oleh pemain-pemain yang ada di bukit. Sebuah bait yang akan termakan oleh tim GPX. Ini dia yang sering disebutkan oleh Agus, bahwasanya sekarang udah banyak banget setup 3-1. Dan menurut gue itu penting banget karena 3 adalah kekuatan yang hampir mendekati 4. Ya, tinggal bagaimana positioning dan tembak-menembak yang terjadi. Dan 1 ini bisa menjadi pembeda. Dia mempunyai anti flank, dia mempunyai posisi yang tidak diketahui oleh lawan. Dan kadang 1 dapat 2 aja, ini udah menjadi malapetaka besar bagi lawan yang kita hadapi. Dan oleh karenanya hal-hal tersebut harus diperhatikan dalam fight tim-tim yang bermain. Tapi dengan catatan ya, satu player ini nggak bisa sembarangan dilepasin gitu aja. Satu player ini mempunyai game sense yang tinggi menurut gue, harus banget. Kemudian juga tahu cara review mapnya seperti apa. Apa ya, istilah lo itu map knowledge. Map Ya, knowledge, map ya. knowledge-nya juga harus tinggi. Kemudian juga tahu cara menjaga trigger disiplinnya dia. Kemudian juga cara tahu berkomunikasi ke rekan tim itu seperti apa. Jadi satu player ini benar-benar yang harus IQ-nya paling tinggi menurut gue di satu Ya. tim ini. Ya Itulah. bisa dikatakan player gifted lah gitu Iya. ya. Itulah kenapa yang tadi yang dipilih untuk melakukan flag adalah Nox, pemain yang memainkan gameplay paling banyak dari tim Dewa Bakat United. sih, Mungkin betul sih. itu yang menjadi pilihan kenapa Nox yang ada di tempat paling beda tadi. Dan kita lihat juga saat ini circle menuju ke arah kanan kembali, tapi sudah menuju ke arah daratan. Tidak banyak air yang di dalam circle, walaupun memang masih ada di sebelah kanan Lipka. Area-area kanan, tim-tim yang turun di kanan. Sangat diuntungkan dari circle seperti ini. Alter Ego juga tadi langsung turun dari Monster Elber menuju ke dekat dengan Lipovka. Ya betul sekali, dengan adanya zona 2 udah mulai pop out. Ingat tadi gue bilang zona banyak yang melakukan sebuah central movement. Ya. Ini menandakan ada behavior yang udah mulai terlihat di mana para tim mencoba untuk menguasai. Let's say kalaupun nggak di tengah ada 40% dari zona yang mereka kuasai. Oleh karenanya movement kembali banyak. Alter Ego tadi turun sebagai contohnya. Dan kita lihat juga bahkan di sekitaran tadi kalau gua nggak salah Prison udah mulai ada pergerakan terjadi dalam pergerakan. Kadang-kala
imbas sebuah fight kali ini GPBR. Satu player yang tertumbangkan oleh tim HFX. Ya, sebuah pembukaan fight yang sudah dimulai oleh HFX menuju ke arah GPBR, membuat GPBR langsung put balls, mereka putar balik atau tidak. Masih berdiam di sana, Sinon mendapatkan kembali menuju ke arah pemain-pemain dari BNW Barrier. Kali ini yang mampu dibuat tak berdaya, dibuat knockdown oleh seorang Sinon. Elimination akan segera didapatkan oleh HFX di match kali ini di menit ke-10. Ya betul sekali, pengejaran lagi dan lagi. HFX ini adalah salah satu tim yang punya kecenderungan satu knockdown tidak terlihat oleh teman-teman yang mau menyelamatkan, langsung kayak ngirimin player-playernya untuk scouting terlebih dahulu, dan kalau bisa jadi eliminasi akan menjadi hal yang sangat baik. Tapi dari Harvest nggak boleh terlalu terbuka, kalau mungkin tadi udah mulai merah dan teman-teman makan cukup banyak juga, dan ini dia elimination kedua masuk ke pundi-pundi HFX. Ya, terlihat HFX ini adalah tim yang memang bermain dengan cara eksplosif atau proaktif, di mana mereka berani untuk nembak, berani untuk barbar terus-terusan ke arah depan. EVOS harusnya main seperti itu. Jangan sampai justru tadi kan sempat dibahas setiap tim harus punya corak, setiap tim harus punya sebuah identitas. Jangan sampai kita kehilangan identitas sendiri gitu. Itu yang tadi gue bahas sama Junior, Ya. kayak EVOS can't be like this gitu. Yes, dan gue mungkin ingin membocorkan, bukan membocorkan sih, tapi membuka mindset banyak tim. Bagaimana, gue nggak tahu ya, ini teori gue sendiri atau beberapa orang sudah mengambil teori ini. Suharwan teori. Jadi ya, ada circle yang harus dikontrol, yaitu circle genap, circle 2 dan juga circle keempat. Kenapa? Circle kedua adalah perbandingan nanti akan circle ketiga. Ya. Misalnya ya, circle 2 banding ke atas, berarti lo mengambil sisi bawah dari circle tersebut. Karena circle ketiga pasti akan sisi ke bawah. Ya, itu dia Suharwan teori, di mana kita dalam bermain PUBG Mobile harus menguasai circle genap untuk bisa memuluskan langkah kita sampai ke late game nantinya. Simpelnya lah gitu ya. Simpelnya seperti Tapi itu. apa yang dimaksudkan oleh Junior adalah ketika genap itu kita kayak punya gambaran kayak Iya. the next step ahead. Circle gitu 3 kan. dan 5 itu akan Iya, kemana? betul sekali. Apalagi kalau kita berbicara 4 penting banget. 5 ini kita bisa menguasai sampai 40% aja kayak Yes. ya 70% chicken lah kalau kita kuat dengan 4 punggawa gitu kan. Yes, Tapi setidaknya late game dikantongin lah kalau udah betul, bisa iya. ngamanin circle 5. Kembali gitu teori ya teman-teman semua, nggak semestinya atau nggak sepatutnya, bukan sepatutnya, Nggak melulu kayak gitu. nggak melulu kayak gitu, dan nggak melulu akan bisa selalu benar. Lagi-lagi PUBG Mobile punya art di dalamnya, yaitu adalah adaptif. Kita harus terus mengadaptasi apa yang sedang kita alami dalam in-game-nya. Circle seperti apa, tempat yang kita mainkan seperti apa, itu kan bisa dibilang mungkin saat kita main sudah ada rencana, tapi kan belum tentu tempat tersebut yang kita rencanakan yang akan diambil juga. Nah. Ada keduluan tim lain, lalu sudah nggak bisa masuk kanan, sudah dipantau dari berbagai angle, seperti yang saat ini sedang dilihat oleh pemain dari BNW, yaitu Kopinli menuju ke arah HFX. Oke, menarik sekali, ada sebuah kepadatan kita lihat di bagian kanan. Tapi tadi gue mau komentari pergerakan dari Onyx di bagian kiri. Kenapa tuh? Itu yang salah satu gue katakan sebagai adaptive movement. Ketika tahu zona 3 sekarang shiftingnya agak ekstrem ke arah bagian kiri, Onyx tahu tailing gak ada yang melakukan ke arah dia karena GD biasanya melalui jalur yang lain. Ya. Mereka kira berani untuk melakukan pelebaran tempat kompon-kompon yang dimiliki. Itu hal yang beresiko. Tapi kalau kita tahu secara behavior tidak akan ada yang bergerak ke arah kita, why not gitu loh. Karena setiap pergerakan lawan mau coba masuk ke kompon kita, supresi bisa kita lakukan. Belum lagi kalau fight kembali lagi pecah, kita tahu titik-titik mana yang bisa di cover oleh teman kita. Jadi hal-hal Battle Royale menurut gua nggak sesimpel itu, tapi banyak banget yang harus diperhitungkan untuk bisa menggapai kemenangan di setiap game. Ya, Alter Ego saat ini sedang mengalami suatu masalah di mana ada beberapa peluru yang masuk menuju ke arah tubuh pemain-pemain Alter Ego. Harus segera menghindari peluru tersebut, dan sudah ada keputusan cepat untuk menuju tempat yang lain lagi. 4 kendaraan digunakan oleh pemain-pemain Alter Ego Limax kali ini. Sedikit tersendat nampaknya rotasi mereka. Berpindah kembali, masih terus mencari tempat mana yang akan coba diambil oleh Alter Ego, dan kita juga melihat bagaimana fight yang akan terjadi antar dua tim yang sebenarnya sangat dekat dari segi pemain-pemainnya. Ya, karena kita ketahui bersama apa ya isi dari tim ini Ya. ya. Sebenarnya mereka sangat mengetahui satu sama lain juga, tapi kali ini kita lihat dari tim Digi, salah satu rekrutasi yang didapatkan semua kembali dikeluarkan, dan kita mengapa satu player tadi seperti menggelikan sebuah absensi untuk di take down oleh NFT, dan dengan ada yang digunakan drone, sepertinya ada sebuah kepercayaan dirian dari NFT. Bahwasanya mereka menang secara kuantis, tapi dari bagian kanannya BNW. Ingat, tempat mereka memang lebih tinggi dari bagian tebing-tebing sekitaran prison lainnya, tapi bukan berarti tidak bisa tertembak dari bagian tertentu, dan membuat NFT kali ini ketika tadi mau melakukan push ke arah bagian lawan, yaitu DG, terlambat.
karena revive harus segera mereka lakukan. Ya, kehilangan detik berharga, detik-detik berharga untuk segera melakukan push. Karena saat ini justru yang sedang mencoba untuk melakukan inisiasi adalah pemain-pemain BNW yang bahkan sudah dilakukan untuk ke arah Igyar, low HP dia. Punya PR untuk healing, punya PR untuk revive. Sedang memikirkan apa yang akan coba dia lakukan di match kali ini. Dua pemain NFT tidak berdaya. BNW justru yang akan mendapatkan keuntungan terbesar dari apa yang sedang terjadi antara dunia game dan juga NFT. Ya, sebagaimana kita ketahui dan ini yang gue bahas sama Junior juga, nggak perlu takut di zona-zona ketiga untuk terus melawan dari bagian blue zone dan circle-nya. Lagi-lagi Percaya nggak sama gue, abis ketiga sebelah kiri, nanti ngebeban ke kanan. sebelah kanan. Iya. Itu teori yang gue maksud. Berarti ke arah bagian game action, saya katakan Mungkin ya. bisa dibilang GPX ya, DU ataupun BTR. Betul. Oke, let's see later karena Onyx akan melakukan perapatan sekarang ketika tadi mereka melakukan sebuah split. Mereka tahu mereka butuh untuk menguatkan defensi mereka, sementara Alter Ego moving like a gentleman. Dia berani banget dengan kendaraannya terus lurus masuk ke dalam zona. Tapi ketika melihat ada mobil lagi di bagian depan, sepertinya minggir dikit dulu, reset situation terlebih dahulu karena itulah teori dasar tailing, teman-teman sekalian. Ya, saat ini Alter Ego Limex mengambil sebuah kawah. Apa yang dilakukan oleh Alter Ego juga sama seperti yang sedang dilakukan oleh Onyx, di mana mereka mengambil satu cekungan. Ada sebuah utility sebenarnya bisa dilakukan atau bisa dilemparkan maksud saya, tapi belum dilemparkan juga oleh EVOS. Saat ini berhadapan dengan Geek, ada tembakan menuju ke arah lain dan sudah low end, tapi ada close combat juga yang terjadi. Toms tumbang karena ada Red Face dengan sebuah vektor melakukan tembakan, bahkan confirm elimination juga dikumpulkan oleh Red Face. Ya, betul sekali, peperangan close combat yang sangat baik tadi bisa didapatkan, tapi terlalu open lagi dan lagi. Setup kata perang yang tidak sempurna, bahkan membuat EVOS kali ini oke menang beberapa fight, beberapa player tadi, tapi KS lagi dan lagi salah satu pegawai yang sangat menakutkan dari EVOS tidak berhasil sepertinya untuk melalui fight yang sebelumnya terjadi. Bahkan dari EVOS kali ini masih sangat terdesak, utility masih sangat obvious untuk dilemparkan ke arah pertahanan mereka dan masih belum ada jalan keluar untuk melakukan penyelamatan ke arah kawannya di bagian belakang sana. Tapi kita Red Face berhasil untuk melakukan penyelamatan ke arah bagian KF itu dekat banget, tapi untungnya berhasil. Cimoy melakukan sebuah upaya tadi tembakan dengan beberapa peluru. Kali ini Red Face juga mendapatkan key mine dari BNW. Ada fight yang akan terjadi tidak hanya dengan Geek tapi juga dengan BNW yang tiba-tiba lewat. Agar juga ditembak oleh Cibirit, membuat Cibirit kali ini membuat Agansi terbirit-birit di sana, tidak bisa kemana-mana. Agansi menjadi confirm elimination headshot tadi dari seorang Cibirit. Siap dengan sebuah granat di tangan kanannya, akan dilemparkan saat lagi. Ada sebuah pertemuan juga, rotasi massal sedang terjadi. Banyak tim yang menunggu, banyak tim yang ingin coba mengkat rotasi dari berbagai tim yang lain. Ya, zona keempat, circle udah sangat kecil, apalagi tadi kita lihat ada sebuah shifting ekstrim, membuat entry di beberapa tempat termasuk di bagian timur atau kanan menjadi sangat ramai. Di bagian tenggara pun fight masih terelakkan, tidak terelakkan. Kali ini antara EVOS lagi dan lagi dengan Geek masih saling melakukan tembak-menembak saja, tapi Cibirit ini dia yang akan menjadi pembeda. Nit dilempar ke arah bagian depan, matang sekali, satu knockdown, menyisakan satu player lain dari EVOS yang harusnya Geek akan maju untuk men-take down mereka semua. Dua di bagian belakang, mencoba untuk melakukan sebuah backstep dari Red Face, berhasil untuk menumbangkan satu player dia juga pun tertumbangkan. Geek justru sekarang dalam situasi yang tidak terlalu baik, tapi Cimoy berhasil juga untuk menumbangkan satu lagi. 1v1, Cimoy low HP, rata. Geek Fam ini dimulakan oleh EVOS Reborn. EVOS Reborn memiliki pemuda bernama Red Face, menjadi hero, menjadi pahlawan untuk timnya. Bergerak juga Fajar bersama dengan Jai menuju ke satu smoke. Ada lootingan yang bisa diambil, tapi ini area yang terbuka, harus berhati-hati. Setidaknya ada lebih dari 4 tim di area ini. Akan ada fight massal di tempat di mana Moor berada. GPX mendapatkan compound juga, kita berpindah menuju point out. GPX melakukan tembakan menuju ke arah Igyar, tapi Circle akan ballsin ke kanan kah mungkin? Ternyata tidak, ternyata ke kiri, tidak seperti yang diprediksi tadi. Oke, ini menarik banget. Justru dengan tidak ada shifting ekstrim di bagian akhir, ini akan menguntungkan tim-tim sebagaimana Aura, Onyx, dan seperti Dikron yang akan langsung nekat masuk ke arah bagian tengah karena tidak ingin terbegal oleh tim-tim dari bagian pinggir. Mereka langsung melakukan nekat di bagian tengah. Sementara lihat tembakan dari Genesis Dogma di bagian minimap, terus menerus dari arah bagian lawannya, dan DU pun terus menerus menembak ke arah bagian lawannya, berharap tidak ada yang bisa melakukan rotasi sebagaimana mereka bisa lakukan. Ya, Genesis Dogma, mereka memiliki satu area compound yang membuat defensifnya kuat. Boom, mulai datang,
menuju ke area dari Genesis Dogma dan juga Bigetron Retalians terpantau oleh seorang Kopinli. Redface yang berhasil membangkitkan 3 rekannya yang sedang knockdown tadi. Redface datang, Redface akan ditembak oleh Kopinli dengan sebuah M4 tapi ternyata masih ditahan. Mencari yang terakhir kan mungkin ada Kup RB di belakang. Kup RB yang diincar, tracking dilakukan tapi Kopinli tumbang karena drone melakukan tembakan dari arah sebelah kanan. Luar biasa sekali membuat Kopinli tidak berdaya. Nyong bahkan tadi mungkin akan cukup kaget tidak bisa melakukan mereka sama sekali. Tapi EVOS, what happened? Malah menabrak ke arah bagian gede. 2 player tumbang. Padahal masih ada pilihan ke arah bagian kiri. Masih ada pilihan ke Redface. Duanya menabrak. Ini unfortunate situation. EVOS hanya menyisakan 1 player saja. Sangat disayangkan, EVOS menuju ke kandang yang salah karena di sana ada pemain-pemain Genesis Dogma dan EVOS dipulangkan seluruhnya, tidak hanya EVOS. BNW juga kalau kita lihat satu persatu pemain-pemainnya pulang menuju ke lobby. Selesai di posisi 12 kita lihat saat ini Liquid berhadapan dengan Genesis Dogma memiliki kempot, membuat mereka sulit untuk dipus seperti yang tadi EVOS lakukan. EVOS nge-push langsung rata. Ya itu dia. Jangan lagi dan lagi. Harus terletak untuk melakukan push. Jangan sampai kita terbagi fokus, terbagi titik yang harusnya tidak melakukan hal yang demikian. FT kali ini dipulangkan ke lobby dan lihat betapa sulitnya, betapa tidak bisanya untuk masuk ke dalam zona dan Alter Ego sedang mencoba untuk melakukan hal yang demikian. Ada sebuah scouting dan latih untuk maju ke arah bagian dalam dan lihat scoutingnya sangat baik meratakan beberapa tim termasuk GP, BR kali ini dan lihat ada sebuah chaotic moment GPX melawan Onyx Esports. Kita lihat Dobren gitu dan GPX tabrak menuju ke pound dari Onyx, membuat Onyx tidak berdaya. Satu yang terakhir, tembakan dilakukan. Masih ada 2 dari Onyx yang masih bertahan. Satu bagian tertuang, ada yang lain. Ternyata Cleon berkesat, ternyata gagal karena Prosuja berada di GPX. Bosku bertahan, Bosku tumbang juga. Suesi melakukan bahkan dari arah belakang. Defense squad dilakukan oleh Onyx, tembakan dilakukan kembali. Tembakan membuat semua pemain Onyx rata. Sangat disayangkan. Beli mata bakal bata. Cakep! GPX tembak Onyx rata. Bang Jamal makan gulali. Lu jual gua beli. Unstoppable. Unstoppable. Sangat biasa apa yang terlihat di LDOG. Betul. Cepat sekali GPX. Ini adalah tim yang memang barbar semua. Semuanya tembak seperti di liga mereka bermain. Ini yang kita katakan di bagian awal. Kalau memang komit maju ke arah bagian depan dan itu berhasil. Untuk menumbangkan seluruh dari Onyx, kita lihat lagi Bigetron. What happened? Tiba-tiba ke seluruh playernya harus dipulangkan ke lobby. Show must go on. Genesis Dogma kali ini berhasil untuk maju ke arah bagian atas. Menjaga dengan sangat baik di bagian atas. Akan tembakan yang akan dilontarkan. Aura sudah mulai melihat ada player di Alter Ego dan lagi-lagi setiap tapping yang diberikan oleh lawannya membuat player-player di bagian high ground harus kembali aware dan mungkin biasanya melakukan prone setelahnya. Kita melihat kembali saat ini satu knockdown didapatkan oleh Okta menuju ke arah pemain-pemain Genesis Dogma healing. Lebih dahulu, satu pemain Loboboho tapi belum ada healing yang dia gunakan, belum ada bandage yang dia gunakan. Sangat berhati-hati Boboho. Jangan sampai justru dengan keadaan seperti ini membuat dia knockdown, membuat dia store nyawa tapi bahkan ditembakkan satu knockdown rata semuanya oleh Boom. Cepat sekali, tidak ada 5 detik. Apa yang kita lihat barusan? Ini permainan yang benar-benar barbar menurut gua di zona akhir di mana penggunaan vehicle sembari menembak kadang utility membuat mereka bisa wiping out dengan cepat karena lawan-lawannya. Sementara Aura kali ini akan mulai bergerak ke arah bagian depan lagi dan lagi. High ground sudah tidak terlalu aman untuk mereka dan kalau teman-teman lihat di bagian minimap Alter Ego sudah membuat defensif dengan sangat-sangat kuat. 2-2 kali ini secara horizontal. Ya ini bisa menjadi WWCD kedua untuk Alter Ego karena mereka sudah cukup kuat tapi hati-hati masih ada untung yang bisa saja menjadi pembeda. Ternyata tidak tidak untuk Alter Ego. Langsung dipulangkan Dewa United seluruhnya menuju ke arah lobby. Jason masih bertahan dengan Rosesi dan juga No Mercy. Betul sekali, tapi dari Aura lagi dan lagi diputar sekarang oleh Boom. Tadi ada satu player yang menggunakan sebuah bagi. Udah mulai memetakan 4-4-nya Aura dari sana dan akan membuat Boom commit kali ini. Dengar beberapa banyak nade yang dilemparkan dan itu belum selesai dan dari Boom lihat ada beberapa nade yang akan dilemparkan kali ini. Okta, Kup sangat matang, lempar ke arah bagian depan tapi Crazy masuk ke arah pertahanan dari Aura. Lempar ke arah bagian depan, dapatkan Hegel. Knockdown! Crazy! What happened? That was nasty! Dari seorang Crazy membuat Aura sekarang kelimpungan. Satu orang terakhir, Jackson sana sangat low HP. Bicara oleh Boom, di manakah Jackson
Jaxi berada belum terdeteksi. Jaxi melakukan proning terlebih dahulu. Ada sebuah delay push yang dilakukan oleh Boom. Mereka ingin mengetahui posisi pasti dari Jaxi, tapi ada smoke membuat Jaxi harusnya ketahuan. Dengan ada smoke akan di-spray smoke-nya dan Jaxi ketahuan di sana. Sangat disayangkan smoke tersebut. Justru Storm Jawa menuju Boom. Benar-benar fight yang sangat intens. Di akhir, unstoppable. Kali ini bagi Boom. Smoke yang mungkin maksudnya untuk melakukan sebuah covering fire justru terlihat. Namun, Crazy kali ini seperti masih ingin sangat mengganas. Tembakan ke Alter Ego barusan namun belum berhasil mendapatkan sebuah knockdown. Ada upayakah? Adakah sebuah strategi yang coba dibangun Boom lagi kah? Tapi hati-hati, Boom tidak boleh terlalu agresif karena GPX juga mengintai dari bagian kanan. Lihat tembakan dari Alter Ego tajam melesat ke arah player dari Boom Esports. Ya, kita melihat 4 pemain Boom masih bertahan, 4 pemain Alter Ego masih bertahan. Mereka kuat di tempatnya masing-masing, tapi Boom sedikit saja tempat yang bisa mereka mainkan karena mulai ada pelebaran sayap oleh Alter Ego, yaitu Potato. Datang 2 pemain dengan sebuah kendaraan, 2 kendaraan yang berbeda. Tembakan akan kembali dilakukan, berhasil kan ternyata Potato berhasil mendapatkan satu knockdown penting menuju ke arah Boom, membuat Boom bertahan dengan 3 pemain saja, 2 tumbang. Alter Ego punya defensif yang kuat sekali, Eldoge. Betul sekali, Opta kali mencari ke bagian depan. Plus motor combat, rata! Boom Esports pulang ke lobby. Defensif Alter Ego yang merata. Benar-benar membuat mereka sangat kuat. 4 melawan 2. Game kapak melawan Alter Ego. Bahkan 1 ter-takedown. 4 on 1 situation dicari. Fnatic mau eliminasi ini. Fnatic mau eliminasi ini. Dicari di mana letak player terakhir. Turun Fnatic. Tembakan ke arah bagian depan. Winner, Chicken Dinner. Alter Ego Limax. Menolak menyerah pemain-pemain Alter Ego Limax. Kita melihat ini adalah yang kedua di hari ini. Winner Chicken Dinner sudah dikumpulkan oleh anak buah Dao. Ya, super sub itu tidak buruk dan lagi si Reynald Ray selalu menjadi ancaman untuk tim-tim lain datang ke posisi Alter Ego dan akhirnya mereka disuruh diam. Ya dah, ya. Ini dia para supporter Alter Ego. Sangat luar biasa sekali. Sayup-sayup terdengar dari supporter Alter Ego Limax. Mereka berhasil mendapatkan sebuah WWCD yang kedua di hari